Rilanya, ada Valentinanya pastinya. Ya, draft pick sama kayak roster nih, Vin. Kalau nggak ada yang error, nggak ada yang jadi masalah, kenapa harus diubah? Oh bener, nggak ada yang rusak, nggak perlu diperbaiki ya, nggak perlu diganti bahkan. Makanya, ya udah langsung aja pick Hayabusanya. Misalkan banyak sekali hero yang masih potensial untuk di fase pick yang kedua. Yap. Valentina, ada Roger lagi. Kalau masih mau dicoba, mungkin ini waktu yang tepat juga karena mereka ada di second pick. Dan Rogernya bisa lebih fleksibel untuk menuju ke area dari jungle juga. Dan ternyata Kufranya yang dicuri. Oke, namun dari sisi yang berbeda, bro, ini ada pergerakan dari Hylos yang terlepas nih. Udah lihat satu ini juga. Hylos Ruby bagus sih. Iya, yang terlepas nih sejauh ini nih. Ini akan menjadi pilihan untuk Rebellion apa? Tapi kalau misalkan Menarik sekarang sih. ya Pak Burungnya, kalau misalkan sekarang banget nih, Hah? menurutku pick ketiganya bisa langsung carry. Dan itu ngejawab banget Hylos plus Ruby. Oh. Jadi kayaknya better amanin yang lebih secure kayak misalkan Ruby contohnya. Hah? Plus satu mid laner mungkin untuk Swaylo lebih tepatnya. Mage yang bisa follow up cepat juga agar Hayabusanya nanti tinggal eksekusi aja. Ya, saya malah kan lagi juga sekarang masih available ya kalau misalnya mau diamankan, tapi ternyata jauhnya diambil bersama back sana. Kocok ternyata mereka main pick off. Berubah konsepnya, bro. Iya, udah bukan main counter lagi buat Kufranya. Asik, Mereka malah ngebiarin Ruby di sini untuk dibiarkan begitu saja, nggak begitu powerful. Berbeda dengan beberapa momentum mungkin kita melihat bahwa meta assassin itu ketemu sama Ruby, mau assassinnya. Bener ya. Nah, sekarang dari Fnatic Onyx, mereka mau ambil ke arah mana dulu nih? Karena kalau misalnya mereka mau ambil XP-nya, ya masih ada Terizla sih. Atau Arlong. Iya, Harlot lagi ya. Ya. Mereka bisa aja ambil Hylos juga sebenarnya di sini. Mengingat ada Chow dan juga Vexana. Mereka masih bisa ngebadanin dengan adanya Hylos di area exit lane. ya, lalu mereka akan sampai lagi ke arah counter dan Terizla, Lutfi pula. Jadi kita udah tahu lah gimana proses diri season lalu menjadi sosok yang selalu dimakan di exit lane dengan Terizla juga. Dan jadi hero ikonik. Gak cuma icon sih, tapi bahkan memes di hampir semua sosial media. Tapi sekarang udah jadi hero nyaman banget ya bagi seorang Lutfi, dan Hylasnya seperti yang tadi udah diprediksi juga, dia bakal langsung ditutup aja. Tidak akan ada sosok badan yang terlalu tebal di area front line-nya, meskipun ya sebenarnya masih bisa dijawab nantinya di area gold lane. Yap, tapi setidaknya dengan ada Kufra begini, lalu mereka mengamankan Chow gitu loh. Rerumputan sedikit bisa dicek lah. Ya, Tipis-tipis masih bisa dicek lah Chow-nya nih. Iya, Masih iya. ada escape ability-nya lah, tipis-tipis gitu loh. Tapi nggak boleh Jadi sendiri bisa ya? juga sih. Iya. Jadi nggak boleh sendiri juga sih kayak. Oke, Chow punya Shunbo emang. Tapi harus ada satu badan lagi sih yang lebih secure juga. Biar nanti kalau Chow-nya mungkin diapa-apain, dia bisa kembaliin keadaan gitu. Ya apa-apa. Ya diapa-apain kan. Bisa jadi tiba-tiba di Tyrant Rage langsung gitu. oke. Lanjutannya di ban ternyata ada sedikit history lagi nih dari seorang Matt juga. Prestasi yang lumayan menarik juga ya. Masih 5 sampai 6 dari MSC 2021, 3 tahun lalu ya. Dan ada MPL ID season ke-6 dan 10 juga untuk MPL ID-nya. Bahkan second place di Piala Presiden Esports 2022. Ini pembuktian untuk Matt juga sih, karena Iya. kita mau kalau mau terang-terangan aja ya, selama berada di MPLID sendiri ya untuk dari karirnya Matt ya, dia nggak bersinar-sinar banget juga gitu. Oh, ya kan tiba-tiba langsung lewat di ingatan dia ngomongin Chow. Kemarin juga pernah bawa Chow loh di Coldplay. Ya, Oh iya. Ya, ini masih bisa jadi hero flex juga buat sekarang. Tapi menurutku kalau ngomongin Chow yang sekarang, jadi romer full fine. Apalagi lawannya yang tebel-tebel kayak gini kan. Buat ngasih penetration physical tambahan, biar nanti Hayabusa tinggal eksekusi aja pakai shadow kill. Oke juga sebenarnya. Jadi berarti kalau misalnya di gold lane ya, physical damage-nya bakal sangat bergantung ya dengan Hayabusa, atau ya bergantung dengan Vexananya aja dari physical damage. Dan export juga sudah mulai ditutup kali ini, sosok yang tebal tadi yang kita cari. Biar lebih secure juga nih buat Terizla plus Kufranya. Ya. Biar gak keganggu juga dengan ada fire missile dan juga poke damage yang luar biasa dari export. Karena kalau Chow export ini luar biasa loh zoning out-nya. cuma di satu sisi juga ini mungkin akan ada satu hal yang harus mereka garis bawahi juga. Mereka harus mengamankan ataupun setidaknya nge-trigger dulu nih agar Vexana yang jauh lebih ataupun Vexana yang langsung mereka targetin, karena kalau sampai Vexana mendapatkan tempat yang free, ini kombinasinya bisa dihancurin banget kan, bro. Efek tarifanya bisa mendadak masuk, orang mau melakukan masih selanjutnya, mau melakukan skill selanjutnya juga jadi nggak bisa, belum lagi yang internal guard-nya.
lama banget ntar nih. Ya, efek summoner sih nyebelin ya untuk beberapa hero yang nggak bisa kena zoning out. Contohnya juga Faramis sebenarnya. Wah, karena sekali dia mungkin kena Eternal Guard, dia bakal kena efek knock up. Itu akan membatalkan bagaimana Faramis dengan ultimate dari Netherrealm. Ini dengan adanya hero-hero area of effect mungkin akan terjawab dari Rebellion. Dua hero yang tersisa, Ruby open. Tapi kalau misalkan jadi XP lane, Chow jadi roamer, ini kayaknya butuh badan lebih daripada Ruby dan juga sekedar Chow. Akhirnya sudah ditutup. Sementara karena kita berbicara soal Terisla, ini juga XP lane yang kuat banget. Ini mungkin ada opsi yang bagus dan Melissa. Melissa jawaban biar nanti Faramis gak bisa mendekat dengan menggunakan Netherrealm. Dan ini ya, cari power dari segi damage juga untuk head to head di sisi XP-nya lebih nyaman. Hero area juga dengan adanya Melissa semakin besar dan dijawab dengan Cloud. Oke, tapi ini Cloudnya bisa semena-mena juga ke Melissa jatuhnya. Iya. Karena kita tahu sendiri ya, Go Away itu emang bisa menghindari bentuk badan dari hero-hero yang akan mendekati dia, tapi tidak dengan peluru dari Dexter dan juga Cloud. Blazing gue akan tetap masuk dalamnya. Ya, cuma dari secara team fight-nya ini bakal jadi menarik karena mungkin inisiasi dari Kufra perlu pertimbangan lebih jauh sebelum kena go away. Aku mikir ke follow up-nya sih. Oke. Ya, siapapun yang kena sama Keyboy itu harus ada pertimbangannya. Kalau yang kenanya Melissa dan tiba-tiba kena go away, menurutku gak boleh di follow up. Tapi kalau yang kena mungkin Cars dengan ini tetap jauh-jauh di CS, itu mungkin bakal jadi target yang optimal banget untuk dieksekusi sama Roger. Tuh, dan ini game penentuan juga ya antara Rebellion Esports versus Fnatic Onyx. Yap, dan game ketiga tak akan menjadi milik siapa? Jadi kira-kira game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Rebellion? Onyx atau Rebellion? Yo, sekarang itu game yang ketiga, Bella Arena sekali lagi. Mana suaranya? Wow, jadi game penentuan dan ini akan cukup menegangkan bagi kedua belah tim. Lagi-lagi untuk ketiga kalinya Ryota dengan Hayabusa akan menunjukkan power dia seperti apa di MPL season 14. Tapi kita bakal lihat juga untuk Albert, dia jungler dengan Rogernya, apakah dia akan jadi cukup nyaman untuk dirinya. Yap, di tempat yang lain ada gangguan dari sana, tapi wey, ketarik ke jauh banget dan Audi. Selamat. Nyaman ya. Untungnya masih ada gerakan yang membuat dia masih survive dan gak ke-trigger juga untuk flickernya. Tapi ngomongin soal emblem sedikit ya, mungkin akan aku targetin kepada Matt, dimana dia memilih karena weakness finder. Jadi lagi-lagi Fnatic Onyx akan kesulitan untuk mencapai jarak mereka untuk bisa nge-deliver damage ke arah Matt, terutama ketika mereka lagi berkumpul dan nempel semua modelsnya. Ini Swelo bisa mau dilanjutin terus-terusan, bisa nih kira-kira nih sedikit lagi yang tersisa, hanya satu bar saja. Ya, ada pressure-nya emang terus-terusan datang ya dari tadi, ngebuat Sans mungkin bakal lebih unggul nantinya di area mid lane. Tapi di sisi lain kita juga bakal melihat nih untuk Ryota yang juga udah mulai memberikan sedikit invasi tambahan meskipun informasi pun datang ke arah Keyboy. Ya, ini masih di early game juga, dia udah dapat level yang keempat. Sans yang terancam sekarang. Yap, dan Sansnya ada pergerakan dari Ryota, tapi Coach Shadow masih terlalu jauh dari Phantom Shuriken saja sedikit dan juga pergi ke tempat yang lain. Dan Lava Golem kali ini menjadi bicara. Ya, di trigger ya Purify-nya biar digunakan sesaat sebelum ada turtle. Dan itu dia permasalahannya, karena Albert yang bakal dapetin monster jungle yang lebih banyak. Jadi Ryota harus cari point kill sebenarnya sekarang. Harus ngejar dari segi point kill, mungkin ke arah dari gold lane. Dan cewek yang terancam sekarang karena udah gak punya skill kedua. Yap, dan sekarang cewek tertangkap basah tapi masih bisa menghindar dengan satu lagi wave minion yang sudah hadir. Pas banget tadi ada BMI dilewatin. Ternyata emang itu tujuannya. Lagi-lagi hanya memicu resource dari Rebellion aja. Dan di depan yang lain ya udah dia tertolaknya berhasil diamankan lagi oleh Media Fnatic Onyx. Ada Albert yang berhasil dan kenyang mereka awal-awal. Ternyata bagus ya, tapi di area atas Lutfi. Oke, sedikit lagi Lutfi. Selamat dia. Wow, ini kayaknya dari kedua belah tim juga mereka nggak mau terlalu tergesa-gesa ya untuk mendapatkan eliminasi. Mereka pengen ya coba untuk menguras resource terlebih dahulu aja sebanyak mungkin, karena Lutfi pun mau nggak mau harus membuka flicker ya tadi di area top lane. Tapi memang untuk prioritas mungkin akan lebih sedikit difokuskan ke arah top. Oke, masih sempat dikit lagi nanggung. Gak mau ketinggalan lasit soalnya. Wah, namun di tempat yang lain Audi belum mulai melompat. Akankah Audinya mau sejauh ini begitu saja, tapi match-nya dengan Maya Sonyu yang udah connect tadi ke arah dari Keyboy. Tidak hanya mengusir Keyboy.
mundur ya semuanya, tidak boleh mendekat lebih dalam lagi. Tapi damage-nya udah mulai kerasa sih sebenarnya karena Swallow, karena Ryota juga Dan Ryota tertabrak langsung di area tersebut, tertangkap basah, selesai. Wow, namun masih sempat dengan kuat Shadow, dengan Shadow Kill. Wow, tergocek kita semua, namun depannya berbeda, malah Lutfi kali ini akan dirinya bisa kabur, ada sedikit lagi tersisa. Dan Kars langsung di all in saja, selesai. Nice play dari seorang Ryota, tapi pada akhirnya Kars ya yang harus ditukar di atas. Yup. Itu mereka malah emosinya ke Kars yang di atas, bro. Ya kalau misalkan nggak dapat harus cari trade yang sepadan sih. Apalagi untuk sekarang kita melihat bagaimana targetnya cukup worth it. Kars ini akan ngebuat rotasi dari X-Plane-nya lebih nyaman juga untuk menuju ke Nether Turtle. Karena untuk 20 detik ke depan, Ryota mungkin akan tetap farming nih, up dengan level. Tapi beda gitu loh sama Karsnya, dimana Kars harus join juga ke area turtle-nya. Minimal bikin Fnatic Onyx itu nggak free gitu loh untuk dapetin turtle-nya. Minimal mereka keluar retribution aja tuh cukup banget. Ya, Swallow di tengah masih cukup aman. Ada pergerakan dari Audi yang masih ingin pada berbelakang, kaki boy mau menabrakkan dirinya, tidak. Turtle di atas, tidak ada gangguan sama sekali. Masih sangat-sangat bagus pertahanan yang dimiliki oleh Fnatic Onyx dan Kars. Melihat dari kejauhan, Albert berhasil mengamankan loh. Dan Turtle sebenarnya juga di tempat yang berbeda. Tyron Revenge tadi langsung dikeluarkan dan mereka kembali lagi. Ya, nggak mau dipaksakan sepertinya. Begitupun untuk Replan Esports yang dimana dari satu jalurnya pun tadi ada perbedaan sampai 2 level. Untuknya sekarang udah mulai dikejar lagi, tapi itu jadi alasan mereka nggak bisa terlalu mendekat juga ke arah Turtle dan bergeser bagian bawah dari Fnatic Onyx. Selamat lagi Audi, belum tertabrak tapi di dalam rumputan rame pisan itu Mulai musyawarah ya, ini siapa yang mau ditargetin terlebih dahulu, siapa juga yang bakal ngebuka nih untuk tim fightnya di bagian bottom lane karena Audi Chance sudah mulai terlihat. Ya, dan sekarang Kiboy akankah langsung on point dari mendapatkan dia? Tidak. Dan juga Maya Son juga connect. Inspire belum ke trigger, namun tempat yang lain lebih sendirian balik badan lagi. Tidak mau dilanjutin. Jadi ini masih coba untuk dipaksa nggak sih Pak Bruno? Oke, go away-nya dikeluarkan, tapi Albert terlalu sakit, bahkan Lutfi tidak revenge-nya. Dan sekarang tidak ada malah connect. Dan mereka berhasil menghancurkan pemain dari Rebellion satu persatu. Selesailah sudah. Triple kill berhasil diamankan, dan itu kesabaran yang membuahkan hasil bagi para pemain dari Fnatic Onyx. Outer Turret mungkin akan langsung menjadi milik dari Fnatic Onyx. Ya, plus tadi Ryotanya ketahuan duluan kan sama Lutfi di belakang. Pas mau nge-flank gagal. Alhasil lini belakang dari Fnatic Onyx langsung semuanya grouping. Dan gak ada yang bisa didapatkan oleh Ryota. Hanya sekedar wave minion di mid lane dan juga di top lane. Anyway, purple buff ini gagal untuk didapatkan oleh Albert. Didapatkannya oleh Audi CS. Tapi buat sekarang, menurutku dengan keuntungan yang berdapatkan di area bottom lane, Fnatic Onyx makin lebih bebas. The Way of Dragon akankah dikeluarkan dan sekarang langsung mengarah ke dalam tubuh dari Sansan untuk dihajar habis-habisan. Tapi sama memiliki pasif yang cukup dan spawn kembali. Ya, sudah mulai kembali lagi sih untuk saat ini. Jadi untuk perebutan di area turtle ada kemungkinan ini bisa dilakukan oleh kedua belah tim juga. Ngelihat dari kedua belah jungler, mungkin Albert ya yang harus lebih menunggu aja. Dan kita bakal melihat untuk inisiasi seperti apa yang mau coba untuk dilakukan oleh seorang Kiboy bersama Sans juga, bahkan bersama seorang cewek dan Turtle. Jadi mulai dari Fnatic Onyx. Wah, tapi lagi-lagi sih special mention buat Lutfi di atas. Dia nahan Ryotanya biar nggak bisa rotasi ke area turtle, sehingga mid lane juga bisa di-push sekarang. Ya, dan sekarang pertempuran harusnya terjadi. Lagi apa yang terjadi di bagian tengah, dan Swallow-nya pun menjadi korban. Double berhasil didapatkan, pertempuran kembali terpecah, match pun menjadi korban tanpa di dalam area tersebut. Audi tidak bisa melakukan banyak hal lagi. Shadow kill, akankah dirinya bisa bertahan? Buat Shadow ke tempat yang berbeda menjadi korban tambahan wipe out. Wipe out berhasil di-secure oleh Fnatic Onyx dengan 10 berbanding 1 eliminasi saja, dan mereka bakal coba untuk paksa membongkar setiap turret yang tersisa. Tapi ya, lagi-lagi Kiboy dia dapetin 2 pemain langsung tadi. Ya, itu inisiasi yang manis banget. Tyrant Rage-nya juga on point banget. Follow up-nya juga jangan lupa. Langsung ada dari Realm. Kita lagi dengan Albert. Way of Dragon langsung yang menendang ke arah Kiboy karena mereka mau lari, tapi ternyata Kiboynya sejauh ini masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi setidaknya Audi berbeda cerita. Karena sedikit lagi tersisa, ditembak lagi, sedikit lagi tersisa. Albert open fire yang begitu manis membuat pundak dari Kars tertembak langsung. Triple kill yang kedua berhasil diamankan oleh Albert, dan memang nggak bisa dipungkiri Lutfi awareness yang luar biasa. Penalty zone ya langsung menuju ke bagian belakang, jadi counter setup yang bagus banget, bro. Wah, ini Rebellion bener-bener kayak ketutup semua lini farmnya. Mereka harus prioritas farming untuk Ryota mungkin, tapi berbeda ceritanya sekarang. Perbedaan 3 level
Ini membuat Albert makin lebih mendominasi lagi sebagai pemegang Retribution. Dan sangat sulit sekali juga untuk bisa mengejar level dalam keadaan kalah mapnya. Satu-satunya winning condition dari Rebellion adalah menunggu inisiasi dari Keyboy miss. Tapi dari tadi kita melihat itu Tyrant Revenge yang manis banget. Gak ada yang miss sama sekali. Dan penalty zone-nya juga. Untuk men-take down Lutfi kayaknya perlu effort lebih. Mungkin next itemnya bakal menuju ke dari War Axe. Tapi siapa juga yang bisa menebak nanti nextnya akan menuju ke Winter Crown. Makin susah buat bisa ditumbangkan. Blade Armor Keyboy agar gak bisa di-deliver damage-nya dari Matt dan juga Ryota secara maksimal. Tapi ini juga ngebuat Matt-nya harus menjaga jarak. Karena kalau dia mukul langsung karena Keyboy, jadi dia bakal terima damage pantulan yang luar biasa tinggi. Benar sih ya, dan sekarang ada upaya split yang sepertinya ingin coba untuk dilakukan oleh seorang Matt. Di follow up juga dengan kehadiran dari Audi CS, tapi benar hati Konik. Mau tidak mau ya? Mau nggak mau, Konsil harus dikeluarin, setidaknya bisa kabur lah dari kejaran tuh. Lihat Lutfi di belakang udah pegang palu gede banget. Namun di depan yang lain, akankah ada Terror Revenge tadi yang berhasil menabrakkan? Tidak, masih berhasil. Hey, ada satu player yang belum ketahuan sekarang. Ya, untungnya belum ketahuan ya. Dan satu main sentry, mau nggak mau harus dibukakan juga untuk melihat siapa saja yang ada di area tersebut. Dan dengan Lord yang sudah berhasil di-secure, dia akan jadi Lord yang mahal banget harganya. Menanti Onyx yang udah pegang gap sampai 11.000 perbedaan gold bahkan ya. Lagi loh, banyak banget loh Devin. Ya. Skypiercer, Albert akan menjadi eksekutor kayaknya. Yap, Albert ingin menjadi eksekutor, tapi Keyboy di tempat yang jauh. Tyrant Revenge pergi ke tempat yang lain. Lordnya sudah mulai masuk dan juga untuk sekarang mereka masih cukup sabar. Sunsnya masih ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan. Maya Sonilnya udah mulai connect juga. Lordnya masih bisa bertahan dari Keyboy di bagian belakang. Belum mau lompat. Sunsnya mulai memancing, tapi barusan Jet Kundonya sudah terlihat dan juga untuk pergerakan dari Albert. Untungnya dan sekarang Keyboy akan dia mau lompat ke bagian depan dan ternyata Tyrant Revenge sudah connect dalam tubuh dari Karl. Namun sekarang terlihat Netherlands dikeluarkan dan masih berjuang mati-matian untuk bisa mempertahankan lagi dirinya, tapi masih dihajar lagi oleh Lupin yang berbeda. Dan juga cewek dengan belajar dalam langsung dikeluarkan membuat sebuah barikan agar teman-temannya bisa selamat dan mereka berfokus di game yang ketiga.